Hidup ini bukan hanya sekedar makan dan minum saja. Tapi apakah cukup orang gak makan sama gak minum? Atau gimana? Coba ya, seperti binatang piaraan atau binatang liar. Kalau tidak ada yang memberi makan atau tidak dapat apa-apa saat di jalanan. Bayangkan itu manusia, teman-teman. Kalau manusia tidak bisa bekerja, apa bisa makan? Bahkan mungkin untuk minum air putih saja itu sangat-sangat kesulitan, teman-teman. Di desa maupun di kota, kupikir sama saja. Kalau yang memang benar-benar kesulitan secara finansial, pasti akan sangat terasa sulit dan sangat sulit. Tidak setiap orang punya rezeki yang cukup. Tidak semua orang bisa makan setiap harinya. Mungkin ada yang makan itu sudah nggak dipikirkan lagi, tinggal milih restoran atau di rumah pun sudah ada asisten rumah tangganya. Tapi di luar sana masih banyak orang-orang yang sangat kesulitan untuk mencari makan, teman-teman ya. Bahkan mungkin harus bekerja siang malam, kapan waktu tidur, istirahat. Kadang masih di jalan, tidur di jalan, tidur di atas becaknya yang untuk kerja. Ada yang seperti itu. Entah kapan mereka bisa pulang. Itu kalau yang sudah bekerja. Gimana yang belum kerja ya? Pasti pusing, stres. Pengen kerja, gak ada yang nerima. Bahkan gak harus orang yang gak punya keahlian yang gak bisa bekerja itu. Orang yang punya keahlian pun bisa saja belum dapatkan pekerjaan. Alih-alih dapat kerjaan, malah kadang hanya dapat ejekan aja. Wah, katanya pinter ini, pinter itu, tapi kok belum kerja. Padahal benar-benar udah stres ngadepin ini mau kerja apa. Kadang udah gonta-ganti kerjaan, masih belum juga dapat rezeki, masih belum bisa berhasil. Dan itu satu hal besar yang jadi masalah pelik yang bikin kehidupan mereka gelap, teman-teman. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang punya usaha, cobalah cari teman-temannya yang belum kerja, diajak bekerja. Nanti rezeki itu akan mengalir terus, gak akan habis. Seperti air mengalir yang menetes ke daun-daun. Padahal tidak secara langsung loh. Tumbuh-tumbuhan pun akan hidup subur. Seperti juga
orang yang mempekerjakan orang lain akan sangat bermanfaat. Jadi kalau punya teman yang belum bekerja, cobalah untuk diberikan pekerjaan. Meskipun mungkin kita tahu mungkin ya teman kita belum kualitasnya belum bisa seperti yang kita harapkan, tapi minimal kita itu bisa membantu teman kita, tapi tanpa mengurangi kehormatannya teman kita itu. Sekilas kita mempekerjakan mereka, tetapi sebenarnya kita mau ngasih gitu loh. Sebab kalau cuma ngasih, kadang-kadang orang ya seperti kok rendah banget. Meskipun kadang kita nggak butuhin itu, tapi juga kita harus bisa menakar ya, ini posisinya harus di mana. Kalau emang dia punya bakat, dia punya skill yang yang ada nilainya, mungkin ya kita kasih posisi yang standar orang tersebut. Jadi nggak kebalik, misalnya orangnya ahli bidang manajemen misalnya, kok kita suruh nyapu, ya gimana ya, kasihan. Meskipun orangnya ya mungkin mau, tapi ya coba kita inilah gimana, kan kita bisa tahu. Tapi kalau misalnya orangnya itu kuat dan dia sekolahnya nggak tinggi-tinggi, oke lah kita kasih pekerjaan yang sesuai kebisaan teman kita tersebut. Jadi kita nggak milih-milih lah sama teman yang mungkin kurang dalam finansialnya. Ya teman-teman, ya kita harus bisa meraba penderitaan orang lain. Kalaupun kita nggak ada teman yang seperti itu, karena ada di posisi yang lebih tinggi lah ya cobalah, wah ini ada momen bagus, lihat, nah seperti ini, aduh gimana perasaannya ya, ini bekerja berat sekali. Kalau orang yang punya keahlian seperti ini bisa, tapi kalau orang kota harus disuruh kerja seperti ini misalnya, wah ya nggak bisa. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih ya teman-teman. Awas dikejar kerbau, aduh tunggu, ini nanti kerbaunya kalau lihat emak jadinya ngejar loh, hati-hati ya. Nah ini emaknya kan rada takut sama kerbau. Nah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya Pak Dea. Iya, sama kerbau aja takut tuh kan. Orang kan harus ngeliat-liat dia kemampuan orang lain. Ya mestinya begitulah. Kan gitu ya. Atau kalau yang sudah nggak bisa kerja, ya sudah, kalau seperti itu kita langsung ngasih aja. Tapi dengan catatan juga tidak menyinggung perasaannya ya teman-teman. Ya soalnya kalaupun kita memberi dengan menyakiti orang yang kita beri, wah itu bisa gosong nanti kebaikan kita. Bener deh. Pokoknya wah harus super hati-hati nih. Ya ini pelajaran buat yang ngomong juga. Soalnya emang hati itu gimana ya,
hanya bisa disentuh dengan hati kan? Iya. Ya, sahabat Bambang Purito Channel, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and komennya ya teman-teman. Oh iya, balik lagi. Ini mah kucing-kucing di sini lagi pada nggak tahu kemana, tapi ya itulah, sekarang ngobrolnya dari manusia aja ya. Ya dah, siap-siap ketemu atau mencari teman atau siapapun orang yang mungkin bisa terbantu oleh kita, atau minimal kalau kita nggak bisa ya kita dengan omongan kita aja yang enak-enak ya kan, yang bikin hati adem, yang bikin hati happy gitu, kayak geng Oyen ya kan. Ya begitu saja teman-teman, selamat berjumpa ke video berikutnya. Dah, selamat malam, sampai berjumpa.